malam Pak Febri. Selamat malam Pak. Mohon maaf Pak mengganggu waktunya. Ya, Mungkin Bapak ada waktu mungkin Pak. Kebetulan saya ada yang ingin saya konsultasikan Pak sama Pak Akbar jika berkenan Pak. ya. Apa sih yang tidak untuk Pak Febri ini? Ya, boleh Iya, Pak, boleh, halo boleh. Pak. Pak Febri malam ini di mana Pak Febri? Masih di sekolah Pak. Posisi Pak Febri? Oh, masih di sekolah. Pak Febri. Bagaimana, sehat Pak Febri ya? Alhamdulillah sehat Pak, sehat lahir, tapi batinnya masih. Saya dengar-dengar ini Pak Febri ini punya potensi lebih untuk ini ya. Kira-kira bisa apa ya? Apa tujuan kita ini malam ini Pak Febri? Kita cerita-cerita saja ya Pak Febri. Jadi bisa diungkapkan apa tujuan kita untuk malam ini. Iya Pak, betul sekali. Jadi kita kan sama-sama ini ada di CGP Pak. Di awal kan memang sebelum kita gabung di CGP kan memang sudah diwanti-wanti bahwa kegiatan CGP ini pasti mengganggu ritme pembelajaran kita di kelas Pak. Dan ternyata sekarang baru saya rasakan. Nah, ini Pak, di kejadiannya ini di sekolah kami ini terutama tadi sebenarnya dari kemarin itu kan saya tidak sempat masuk dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian tadi pagi juga kebetulan ada keluarga yang meninggal, dari saya ikut kegiatan melayat, jadi saya tidak sempat hadir dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Kemudian ternyata ada mungkin guru yang melaporkan hal ini kepada pimpinan, dan padahal sebenarnya saya sudah izin sebenarnya kepada pimpinan, hanya yang kemarin tidak sempat karena saya kan masih ada di lingkungan sekolah kemarin, jadi saya hanya masuk sebentar di kelas saya, kemudian saya sampaikan bahwa hari ini Bapak ada kegiatan belajar dan mungkin tidak sempat mengajar secara maksimal di kelas tersebut. Dan ternyata hal-hal itu dilaporkan kepada pimpinan. Akhirnya pimpinan sempat ada semacam kata-kata yang sebenarnya kurang enak sih untuk saya, karena seakan-akan betul-betul dianggap merugikan siswa di sekolah, dan saya tidak memberikan pembelajaran secara maksimal. Dan kurang enaknya karena kita seakan-akan dilapor begini, akhirnya kan itu kan hal yang kurang bagus gitu Pak. Padahal niatnya kami kan bagus sebenarnya, kita hanya mau belajar dan itu sudah kami sampaikan, tapi tidak enak saya sebenarnya keadaan seperti itu Pak, gitu. Iya Pak Febri. Yang bisa saya tangkap dari ini apa yang Pak Febri sampaikan itu ada semacam miskomunikasi ya Pak Febri dari rekan dan Ya betul. pimpinan. Dari kronologi yang Pak Febri ceritakan, kira-kira ada atau bagaimana sih step by stepnya sehingga muncul miskomunikasi tersebut itu Pak Febri itu, supaya kita bisa sama-sama tahu nih. Ya, sebenarnya ini kan hanya menduga-duga saja Pak, kan ini kan juga kan maksudnya real Juga impact ya. terjadi. Ya, saya paham Pak. Awalnya sih memang memang di sekolah sini sudah mulai kayak ada yang mendukung begitu. Ada mungkin yang berpihak kepada kepala sekolah, ada yang senang dengan kepala sekolah, mungkin ada juga yang kurang senang, walau alam Pak, kita kan tidak tahu. Tetapi selama ini saya sudah bersikap Iya. namanya ya merangkul semuanya lah. Hanya mungkin memang selama ini kan Pak, saya juga sudah mencoba menerapkan apa-apa yang saya sudah dapatkan di CGP selama ini, misalnya bagaimana agar supaya di dalam proses kegiatan belajar mengajar itu kebiasaan menghukum kepada peserta didik itu kalau bisa dikurangi, bahkan kalau bisa ditiadakan. Nah, kayaknya sumber utamanya dari situ kan. Kemarin kan sempat diadakan rapat dan saya termasuk guru yang menentang keras jika masih ada sistem hukuman yang diberikan kepada peserta didik, apalagi hukuman itu tidak setimpal dengan kesalahan yang diperbuat oleh peserta didik.
Selama ini kan memang kebiasaannya guru-guru di sini kan begitu Pak. Sedikit-sedikit ada kesalahan dari peserta didik langsung diberikan hukuman seperti itu. Dan kemarin rapat saya tentang hal itu dan saya memberikan penjelasan yang lebih real dan mungkin ya muncullah ketidaksepahaman antara guru-guru yang misalnya saya dengan Ya, rekan ya, saya yang sesama CGP juga dan iya. teman-teman yang belum mungkin bergabung akhirnya Pak ya begitulah akhirnya ada semacam blok-blok lah seperti itu gitu ya muncul kayak saling melapor kalau ada kelas yang tidak masuk apalagi ini kan kelas saya kemarin tidak masuk guru yang Sama. selama ini selalu tadi Oh, Pak ya. bahasanya Ibu KS itu seperti itu selama ini guru yang saya katanya guru yang selalu menyuarakan bagaimana kita bisa mengembangkan karakter peserta didik tapi ternyata saya sendiri yang tidak masuk dalam kegiatan pembelajaran gitu. Jadi ya kayak pukulan telak saja begitu Pak. Tapi kan kebetulan memang ibu Ah, ya, kepala betul. sekolah kan Ah, pimpinan kan tidak ada di tempat. Ya, hari ini kan kepala sekolah tidak ada di tempat. iya. Berarti informasinya kan dari orang lain gitu. Dan sepengetahuan dari katanya teman-teman yang lain katanya ya guru juga yang menyampaikan hal itu ke pimpinan dengan bukti foto lagi Pak. Jadi ya gimana gitu. Ya, Oh, iya. Oh, ini sudah jelas Pak ya, sudah ada foto real tempat. Kalau di ini ada hmm, TKP-nya Pak ya. iya, Bahaya, gitu. bahaya. Baik Pak Febri, terima kasih atas ini ya. Terima kasih atas curhatannya dan sudah menduga dan sudah saya tangkap ini sudah Bapak sudah identifikasi hal-hal yang terjadi dan mulai dari kronologi awalnya. Nah, dari kronologi itu yang Bapak sampaikan, rencana Bapak untuk ini untuk menangani hal ini supaya kita tidak Bapak tidak terjebak bisa diutarakan atau sudah ada hal Hmm. rencana yang sudah pernah diterapkan oleh Pak Febri. Untuk saat ini Pak, untuk rencana sebenarnya belum belum ini Pak, kan apa ya, kan kejadiannya barusan tadi. Makanya saya mencoba berbicara dengan Bapak walaupun lewat online seperti ini Pak. Siapa tahu nanti Bapak maksudnya bisa memberikan arahan Ya, apa ya, namanya, betul, betul. memberikan solusi yang bisa saya kira yang saya lakukan nanti apakah sudah tepat atau seperti apa Pak kan gitu. Kalau rencana, kalau saya melihat ini Pak sebenarnya banyak sih sebenarnya hal yang perlu dibicarakan, tetapi ini sebenarnya memang harus didudukkan bersama antara semua guru dengan kepala sekolah. Ini kan hal-hal sebenarnya hal-hal seperti ini kan adalah hal-hal yang biasa sebenarnya Pak menurut saya terjadi di sekolah. Kita kan manusia biasa, tidak mungkin lah maksudnya setiap hari harus tampil dengan sempurna. Apalagi kan kedudukan kita sekarang kan sudah Ya. diketahui bahwa kita lagi ada kegiatan CGP seperti ini, Pak, yang pastilah akan mengganggu ritme pembelajaran di kelas. Tapi masa hal seperti itu tidak bisa dimaklumi lah. Kan ceritanya kalau misalnya saya tidak masuk, kan bisa saja kan guru yang lain yang apa namanya mengisi atau bagaimana. Karena kan kita kan sudah diketahui di sekolah. Hanya itulah tadi permasalahannya kenapa sih harus ada lapor melapor ini? Kenapa harus mencari-cari masalah? Kenapa tidak memberikan solusi saja lah lebih lebih simpel Pak kan seperti itu ya jadi palingan mungkin Pak mudah-mudahan lah kalau saya punya keberanian mungkin saya akan mencoba mungkin memberanikan diri bertemu langsung dengan kepala sekolah sekaligus meminta maaf mungkin secara langsung eh, kemudian mungkin Ya, saya ya, minta betul. inisiatif siapa tahu bisa diadakan pertemuan kembali meskipun itu mungkin pertemuan yang tidak terlalu formal paling tidak kita bisa membangun kesepakatan dengan sesama teman-teman guru bagaimana apa yang akan kita lakukan kalau misalnya ada kejadian yang terulang seperti ini karena saya secara pribadi Pak tidak menginginkan hal itu tetapi mau di apa kalau memang keadaan itu harus terjadi seperti itu karena kesibukan yang lain yang tidak bisa juga kita hindari Pak. Ya, CGP juga ini betul. penting untuk saya pribadi dan untuk anak-anak saya ke depannya nanti Pak seperti itu. Rencana yang sangat bagus dari Pak Febri, dari musyawarah ya. Yang saya tangkap, Pak Febri akan melakukan musyawarah, bertemu langsung dengan kepala sekolah itu sangat luar biasa. Tinggal mungkin saya ingin meminta komitmennya Pak Febri supaya nanti diterapkan. Kira-kira kapan dan siapa-siapa saja sih yang akan terlibat itu Pak dari rencana musyawarah dan kapan bertemu dengan kepala sekolah Pak Febri. Masalah waktu Pak
eh, mungkin saya menunggu dulu kepala pimpinan ada di sekolah, dan kebetulan pimpinan juga lagi ada kegiatan di luar daerah, Pak. Kemudian sebenarnya saya belum siap sebenarnya, karena terus terang untuk saat ini saya masih kecewa sekali sih sebenarnya. Maksudnya saya tidak menyangka saja. Sebenarnya saya tidak kecewa sama kepala sekolahnya. Saya kecewa dengan rekan-rekan sesama guru yang melaporkan hal itu. Sebenarnya kan itu kan membahayakan sebenarnya Pak, yang seperti itu. Semestinya kita bisa saling menjaga, saling menutupi. Kenapa sih mesti lapor melapor? Apa juga sih manfaatnya? Kan tidak ada Pak. Anak-anak juga dibiarkan. Tadi setelah saya dapat informasi begitu, saya coba meng-cross check. Kebetulan kan itu adalah anak wali kelas saya. Terus terang gitu, itu di kelas saya. Ternyata setelah memang katanya memang ada oknum, ada guru yang memang yang melakukan kegiatan dokumentasi, tetapi setelah itu selesai, tidak ada pembinaan atau apakah ada solusi yang diberikan, tidak ada. Saya tadi sudah konfirmasi kepada anak didik saya, waktu jam saya memang mereka tidak belajar, tidak ada, pokoknya kosong, tidak ada yang mengisi. Nah, kalau jadi mungkin memang Pak, solusi terbaik memang seperti itu, harus memang diadakan mungkin kegiatan pertemuan dengan sesama guru, dengan termasuk dengan pimpinan. Kalau untuk rencana ketemu dengan kepala sekolah, insya Allah saya akan apa namanya upayakan untuk bisa bertemu. Mudah-mudahan juga mungkin saya bisa ditemani dengan rekan sesama CGP. Kebetulan masih ada teman saya juga, Pak, rekan saya juga yang sama-sama CGP di sini. Mungkin mudah bisa memberikan juga penguatan nanti dan pemahaman kepada kepala sekolah, supaya kepala sekolah juga lebih paham tentang posisi kami. Tetapi untuk teman saya, rekan saya ini, Pak, sebenarnya jujur saya sudah tahu orangnya siapa. Hanya ini lagi yang masih bingung juga, saya harus bagaimana yang menyampaikan hal itu. Kan kurang enak juga, Pak. Kalau apa namanya ya, kalau kita kan sudah menyadari bahwa kalau misalnya hal seperti itu kurang kurang elok sebenarnya untuk kita lakukan, hanya kan kurang enak juga Pak kalau mesti harus kami sampaikan secara langsung kepada yang bersangkutan bahwa hal seperti itu tidak perlu sebenarnya dilakukan untuk apa juga. Jadi mungkin eh, cara terbaiknya memang mungkin kita harus duduk bersama membahas masalah seperti ini, dan ya mungkin nanti saya juga mungkin bisa menyampaikan kalau seperti ada kalau kita temukan masalah seperti ini, kita lebih bagus fokusnya mencari solusi apa yang akan kita lakukan jika kita menemukan permasalahan seperti ini, karena permasalahan yang beginian ini Pak bukan masalah baru sebenarnya. Pastilah dalam dalam 1 minggu itu tidak mungkin Pak satu kelas itu setiap hari masuk terus, pasti ada terkadang mungkin dalam sehari ada guru yang tidak sempat masuk mungkin karena sakit atau apa. Hal ini kan bisa kita antisipasi. Selama ini memang tidak ada antisipasi. Kalau harus ada seperti ini mestinya kan harus ada. Dan itu juga mungkin bisa menjadi ide bagus juga untuk sekolah kami. Jadi kalau ada guru yang tidak sempat masuk, nah itu kan bisa dilimpahkan ke guru piket kah atau siapa yang bisa mengisi, kan begitu Pak, bisa. Saya sampaikan itu kepada pimpinan. Pak boleh tahu Pak Febri dari SMA mana lagi? Dari SMA 7 Pak, SMA 7 Bombang. Pak Febri ya, terima kasih atas ini informasinya. Semoga nanti Pak Febri bisa melaksanakan dengan apa yang sudah direncanakan dengan target waktu yang sudah ada, yang sudah diungkapkan tadi. Semoga perasaannya Febri, Pak Febri sudah mengutarakan di kami sudah gagap plong. Mungkin sudah ya perasaannya mungkin bisa diungkapkan sedikit perasaannya ini Pak Febri setelah bercerita, walaupun kami mungkin belum menjadi pendengar yang baik untuk Pak Febri. Pak, alhamdulillah setelah kita berbincang seperti ini Pak, perasaan saya apa ya makin yakin untuk terus melanjutkan pendidikan ini di CGP, meskipun memang banyak tantangan-tantangan yang akan kami hadapi. Ya, jadi saya juga merasa apa namanya bahagia sekali punya teman rekan seperti Bapak yang sekaligus bisa menjadi coach untuk saya Pak. Jadi sangat baik untuk diri pribadi saya Pak. Jadi kalau misalnya
ada masalah yang biasanya mungkin saya pendam sendiri Pak. Kan memang betul di apa namanya ya, di sekolah kami ada juga teman sesama CGP, tetapi bukan artinya saya membeda-bedakan Pak. Biasanya kalau sesama laki-laki kan Pak kita bisa lebih sering terbuka gitu. Kebetulan teman saya kan di sini ibu jadi apa ya, kurang ini juga kalau misalnya terlalu intens berkomunikasi, apalagi membahas tentang masalah-masalah ini kan termasuk masalah pribadi kan Pak. Jadi kalau kita sesama seperti ini, saya semakin kuat saja Pak ya Pak. Nanti saja Pak Feb, karena kita dibatasi sama waktu pertemuan ya Pak ya. Jadi mohon nanti disampaikan hasil musyawarahnya ya Pak Feb, supaya kita bisa bertukar pikiran Ya, lagi. insya Allah Pak, insya Allah Nah, Pak. Ya mudah-mudahan Pak nanti ada hasil. Kalau ada kami hasil, menunggu undangan lagi. pasti, ya, Atau bisa kita betul face Pak. to Pasti face saya akan langsung hubungi. sambil ngopi-ngopi toh. Boleh, boleh Pak. Terima kasih atas undangannya Pak. Mudah-mudahan lah Iya ya. ada hasil nanti Mulai. setelah ini. Ya, terima Saya akan kasih. coba Terima membagikan. kasih sekali lagi Pak Ya, Feb. dan ini Pak sering. Ya Pak, ya Pak. Terima kasih juga Pak atas waktunya. Mudah-mudahan di Nih. kesempatan lain kita bisa Ya, salam sama berbagi lagi. keluarga Pak Feb. Salam Banyak ya. siap, siap Pak. Ya. Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Malam Pak Febri. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima Waalaikumsalam kasih Pak warahmatullahi Feb telah wabarakatuh. menyempatkan waktu ini. Iya Pak, Mohon sama-sama. maaf mengganggunya waktu Pak Febri. Oh tidak Pak, kalau untuk Bapak saya selalu ada Pak untuk kita. Terima kasih Jadi malam ini Pak Pak. bagaimana? Apa yang akan kita bahas Ya, lagi malam ini? sesuai dengan WA saya Pak ya tadi siang tentang kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Kebetulan saya dipercaya sebagai pembina kurikuler di sekolah, terutama intra ya, OSIS, khususnya OSIS Pak. Kebetulan kami mau pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS baru dengan mengaitkan kegiatan profil Pancasila tentang suara demokrasi. Nah, dari topik itu saya ingin mengungkapkan sedikit bahwa perencanaan kami sudah melaksanakan, kami sudah rapat, istilahnya sih sekarang kalau di pemilih pleno-pleno kecil-kecilan di sekolah saya beserta pengurus-pengurus lama, karena kemarin ada pergantian pembina, jadi saya harus bersosialisasi kepada peserta didik yang masuk pengurus, dan kami ingin membuat hal baru. Nah, dari hal yang kami tawarkan inilah ada beberapa hal tantangan. Kalau kami sih menganggapnya tantangan Pak Feb. Tantangan berupa kurang kesepahaman antara teman, antara guru, bahkan pembina sebelumnya, tentang apa yang ingin kita terapkan. Dan kami curhatkan istilahnya, kami utarakan ke pimpinan, itu kami hanya direspon, ini tidak terlalu banyak biayanya kah, apakah tidak terlalu susah. Jadi saat itu kemarin kejadiannya kami menghadap beserta anak-anak, beserta peserta didik, alangkah bagaimana ya perasaannya anak-anak kalau kita menghadap lalu semacam di-downkan mentalnya untuk berbuat seperti itu, Pak. Jadi saya merasa agak-agak harus menyandarkan kepala kepada seseorang, dan saya menganggap Pak Feb lah mungkin salah satu orang itu yang tepat. Mungkin itu topik itu ada. Kalau saya mau chat itu kayak surat kabar, jadi makanya saya mau minta waktu Zoom kalau Pak Feb ada. Dan alhamdulillah malam ini kita bisa berjumpa Pak Feb. Oh iya Pak, menarik juga ini Pak soal masalah ini sebenarnya juga apa ya? Mungkin masalah seperti ini mungkin dialami juga sebenarnya semua sekolah-sekolah ini. Apalagi tadi kan biasanya memang apa namanya ujung-ujungnya memang Pak biasa itu adalah biaya, iya kan? Seperti yang Bapak sampaikan tadi. Nah, kita kan berupaya untuk apa namanya
menyusun beberapa macam mungkin kegiatan yang bisa mungkin dilaksanakan di sekolah, yang mungkin tujuannya adalah bagaimana supaya anak didik kita ini Pak bisa ya lebih lebih mendapatkan pengalamannya lebih banyak lagi karakternya, dan memang betul Ya, terkadang betul memang Pak. terkendala di biaya. Betul, Pak. Eh, Ya itulah yang kita rasakan Pak. kendala, Itulah yang saya hmm, rasakan. ya Pak. Jadi selain itu Pak, masih ada tidak kendala-kendala yang lain yang mungkin didapatkan selain dari kepala sekolah? Bagaimana dengan apa namanya tanggapan dari teman-teman guru yang lain Pak? Seperti apa mungkin sudah pernah mungkin bersosialisasi Iya, juga dengan teman-teman guru yang lain? ya, ya itulah salah satu kendala juga Pak dari teman rekan-rekan sejawat kita yang ada di sekolah. Dari hasil bersama anak-anak Pak ya, hasil setelah kami beberapa langkah maju, kami terdiam dan kami cari atau cari apa sih yang bisa membantu kita, yang bisa. Nah, ternyata kami hasil hasil observasi dari peserta didik, bahkan saya bisa menyimpulkan uh, ada oknum-oknum yang ya Hmm, uh, tidak oke. bisa diungkapkan lah, disebut oknum-oknum itu memberikan Oke. gambaran kepada pihak-pihak tertentu yang bisa mengambil kebijakan di lingkungan sekolah kami, sehingga pada saat kami menghadap hasilnya seperti yang tadi. Nah, hasilnya kita langsung dikasih down mentalnya bahwa mungkin ini akan mahal, ini akan tidak bisa terlaksana dengan kondisi yang sekarang. Ini kan hanya Hmm, acara seremoni biasa. Ini udah usah ini itu yang jelas sudah terpilih ketua dan wakilnya, sudah itu sudah bisa lanjut berkegiatan. Padahal dari apa yang kami inginkan sebenarnya, kami sudah rancang, kami sudah teman-teman yang mengajar di P5 atau yang membawa mata pelajaran P5 sudah juga memberikan masukan kepada kita. Ayo kita kolaborasi, karena di P5 itu kan ada tentang pembelajaran demokrasi Pak ya. Kalau teman-teman sarankan, betul makanya Pak. kami ingin kolaborasi dengan kami mengangkat tema suara demokrasi dengan kearifan lokal, sehingga ada beberapa memang sedikit tantangan untuk menerapkan hal itu. Apalagi kan tanda kutip Pak ya, sekarang kan musim-musim pilkada ya. Jadi takutnya juga Oke. mungkin rekan-rekan yang oknum ini kita membawanya sebagai apa ya? Sebagai promosi oleh calon-calon tertentu. Tapi tidak, niatnya kami tidak ada di situ. Jadi memang masalahnya ini tidak ada kepercayaan. Tidak ada kepercayaan bahwa kami bisa melaksanakan itu Pak. Komplit ini. Sudah lengkap sekali ini masalahnya di sekolah kita ini, Pak. Eh, oke. Eh, Selanjutnya Pak yang ingin saya tanyakan ini Pak. Ini kan yakin saja pasti Ya, kan ya. Bapak akan berkolaborasi dengan berbagai apa komponen di dalam sekolahnya Bapak, termasuk pasti siswa Pak. Mungkin di sini adalah pengurus OSIS-nya Bapak yang Bapak selama ini apa namanya bimbing. Tadi Bapak juga mengutarakan bahwa memang Bapak kan masih baru mungkin sebagai pembina OSIS. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, bagaimana hubungan Bapak dengan pengurus OSIS yang sekarang ini Pak? Apakah apa namanya apa namanya baik, ataukah mungkin bisa diceritakan mungkin hubungannya seperti apa sekarang? Ini ya. Kalau masalah hubungan dari pengurus yang lama memang belum terbangun secara utuh karena kami baru mendampingi, jadi kami tidak cuman kami menawarkan rencana-rencana dan pengurus lama mau dan kalau saya Pak punya, kalau anak-anak kita sudah mau, ayo kita sama-sama belajar. Baik Pak, berarti sebenarnya Bapak sudah banyak mendapatkan dukungan, sebenarnya sudah banyak dukungan yang Bapak dapatkan. Hanya mungkin tadi permasalahannya hanya beberapa pun saja yang mungkin Iya. masih apa namanya masih bertentangan dengan Bapak. Nah, kira-kira Pak, langkah apa yang Bapak bisa ambil untuk mengatasi masalah itu tadi, yang masalah oknum tadi ini? Mungkin ada Uh, langkah-langkah yang bisa Bapak ambil mungkin?
Ya, kami sebenarnya sudah menerapkan beberapa langkah. Yang pertama tetap membangun komunikasi dengan baik dengan rekan-rekan, terutama rekan-rekan guru yang membawakan mata pelajaran P5 supaya nanti beliau juga bisa menjelaskan kepada teman-teman rekan sejawat dan bahkan pimpinan untuk menerapkan hal ini. Dan untuk uh, aksinya nanti, insya Allah kita akan terapkan di hari Senin. Kami sudah mulai persiapan, mulai dari perencanaan, perlengkapan. Jadi anak sudah kerja, peserta didik kami yang kerja, yang pengurus lama sudah bekerja untuk mempersiapkan pemilihan pengurus OSIS yang baru itu. Sekali nih Pak, sudah perencanaan sudah baik. Nah, satu lagi nih Pak yang ingin saya tanyakan, apakah perencanaan Bapak ini itu sudah diketahui oleh pimpinan atau bagaimana Pak? Dan bagaimana penyampaian Bapak kepada pimpinan begitu Pak? Kalau masalah diketahui sudah Pak untuk dari pimpinan. Untuk responnya dari pimpinan, karena mungkin banyak teman-teman tadi yang mendukung, bahkan dari di luar peserta didik, sehingga paradigmanya mungkin sudah bisa dikata meleleh-meleleh sedikit Pak ya, meleleh sedikit, sehingga besok insya kita akan bangun lagi komunikasi untuk memastikan komitmen dan pelaksanaan apakah bisa kita laksanakan secepat mungkin Pak. Berarti ini sudah ada progres ini Pak, sudah ada progres, mungkin Ya. tidak secepat yang mungkin Bapak bayangkan Pak ya, tetapi ini sudah ada. Kira-kira Pak kalau ini Bapak lanjutkan, apakah kegiatan yang Bapak sudah rencanakan ini Bapak yakin bisa terlaksana atau bagaimana? Ya, kalau dilihat dari progres kemauan peserta didik, kemauan rekan-rekan yang mendukung, walaupun ada beberapa masih ada oknum yang acuh terhadap kegiatan ini, saya yakin bisa terlaksana Pak, bisa terlaksana. Baik Pak, mudah-mudahan apapun yang Bapak rencanakan, kemudian apa namanya solusi-solusi yang Bapak utarakan tadi bisa kita laksanakan sama-sama Pak ya. Kemudian yang ingin saya tanyakan Pak, apakah ini kan kebetulan Pak kita dibatasi waktu Pak ya, mohon maaf ya Pak. Pertanyaan saya Pak, apakah sudah jelas ini Pak apa yang Bapak akan lakukan ke depannya ini Pak? Kalau masalah apa yang ingin dilakukan ke depan, intinya kami hanya berpikir di awal-awal minggu ini kami sudah punya legalitas dulu, legalitas supaya anak-anak kita punya wadah. Dari wadah itulah nanti dari peserta didik, peserta rekan-rekan guru nanti merancang lagi kegiatan, setiap kegiatannya. Jadi tahap demi tahap kita akan lewati Pak, apa yang ingin kita lakukan. Tapi mimpi kami minggu-minggu ini kami direspon baik atas hasil dan rencana yang ingin kita terapkan. Seperti itu Pak Feb. Baik Pak. Jadi bagaimana Pak dengan perencanaan Bapak? Apakah masih komitmen atau bagaimana Pak? Dengan kalau dari perencanaan sudah masih komitmen Pak, apalagi setelah berdiskusi dengan Bapak dari awal tadi. Terima kasih banyak Pak Feb atas pancingan-pancingannya sehingga saya bisa bercerita banyak, jarang. Saya ingin cerita tapi dengan Pak Feb ini saya bisa cerita. Insyaallah komitmen dengan apa yang kami rencanakan. Baik Pak, nantilah kita lihat lagi di pertemuan sesi selanjutnya Pak ya. Kalau nanti ada perkembangan, kemudian ada sesuatu yang bisa didiskusikan, silakan Pak, Bapak menghubungi saya pribadi. Nanti kita bahas lagi langkah-langkah apa lagi selanjutnya yang mungkin bisa kita kembangkan selanjutnya Pak. Bagaimana Pak? Siap, secepatnya kalau ada progres saya akan hubungi lagi Pak Febri. Baik Pak, kalau begitu karena kita sangat dibatasi oleh waktu, terima kasih banyak Pak atas ya Pak Feb, sekali lagi terima kasih banyak, sama-sama Pak. Ya, saya yang harusnya Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Ya Pak, sama-sama. Ya. Baik Pak, percakapan kita akhiri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.